Kemudian saya tanya cara apa deklarasi menolak kriminalisasi terhadap 12 aktivis ini. Karena itu saya hadir. Saya tahu ini adalah kriminalisasi terhadap orang tidak berdosa. Saya pernah dikurung 1 bulan karena kriminalisasi. Jadi saya tahu rasanya. Menurut saya yang namanya kriminalisasi ini sama dengan fitnah. Orang tidak bersalah dituduh bersalah. Dengan fitnah. Ingat orang-orang tua pada dulu mengatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi saya bisa bayangkan apa yang dilakukan. Saya tidak katakan ini dilakukan oleh Joko Widodo. Karena Joko Widodo itu kan kita sudah tahu 10 tahun bajingan penipu. Sudah pasti dia tidak punya ijazah. KPUD Solo tidak ada ijazah dia. KPUD DKI tidak ada. KPU juga tidak ada. Sudah jelas. Yang lain-lain kalau berdasarkan Mas Eros. Yang saya sesalkan dan saya kecewakan adalah aparat negara, dari mulai presiden dan pembantu utamanya dalam penegakan hukum adalah Kapolri. Karena itu pada kesempatan ini saya menuntut kepada Presiden Prabowo. Saya ulang-ulang kalimatnya, Bapak kemana? Jangan keluar negeri saja, dalam negeri ini cepat sampai. Jangan Bapak Presiden keluar negeri saja, di luar negeri juga ditipu oleh Donald Trump. Di dalam negeri rakyatnya menderita, dikriminalisasi ini. Bapak akan bertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Kalau ini kriminalisasi ditangani oleh polisi, polisi ini atasan langsungnya adalah presiden. Jadi dalam hal ini saya akan mengatakan kepada tanggung jawab Bapak Presiden, satu masalah ini saja, masih banyak lain. Kezaliman, ketidakadilan, kebiadaban yang terjadi di dalam negeri, perampasan lahan, kriminalisasi, lain-lain hal. Dan kepada jajaran Polri, saya sampaikan pada kesempatan ini, ingat sumpahmu waktu sebagai polisi negara. Polri bukan polisinya pemerintah, tapi polisinya negara. Dan sekarang lebih sempit lagi, jadi polisinya Jokowi. Hari ini belum terbuka, dalam waktu secepatnya akan terbuka kelakuan bejat yang dilakukan oleh Polri. Dalam waktu dekat akan terbuka. Kalau rakyat sudah sadar bersatu, yakin sudah terbuka. Karena itu sekali lagi pada kesempatan ini Pak Prabowo, coba Bapak ikuti media sosial yang tersebar begitu banyak. Bapak jangan akan menerima informasi dari orang bicara bukan saja. Dalam satu medsos saya pernah berkata di depan Mas Eros, saya tahu yang namanya Presiden Prabowo ini tidak atau jarang sekali dia tidak di media sosial. Kita juga kan shopping terkasih sekali. Dapatnya informasi dari orang sekitarnya, dan orang sekitarnya itu saya tahu anak-anak muda yang tidak begitu berdalami bagaimana mengurus negara. Ya dampaknya seperti kemarin Presiden mengatakan apa yang aku dikatakan atau mengatakan bahwa yang demo yang menyatakan Indonesia gelap di biaya yang koruptor. Kebalik Pak, kebalik. Koruptor
jangan dengar berita dari orang-orang sekeliling Bapak yang tidak bertanggung. Inilah yang bisa saya sampaikan. Saya untuk kepada Presiden, kepada Bapak. Rakyat Bapak dulu teriak dari Sabang sampai Merauke. Polisi, Polri, bersikaplah profesional, jujur, adil. Jangan nanti semua kebiadaban ini ada pertanggungjawaban dunia akhirat. Kemudian pada kesempatan penutup ini saya sampaikan kepada anak-anak muda yang notabene anak-anak saya. Jangan biarkan kondisi bangsa yang carut marut ini oleh yang namanya Joko Widodo dan turunan anaknya menghancurkan negara ini. Masa depan ini milik kamu. Jangan diam oleh anak muda. Kalau saya, Mas Ero, Pak Abraham Samad tinggal dulu tinggalkan dunia ini kapan dibantu sama kuasa. Yang kata Pak Roy, saya 72 tahun masih muda. Alhamdulillah. Sudah. Terakhir saya sampaikan kepada anak muda, kepada mahasiswa, jangan sampai masa depanmu dirampas oleh manusia-manusia rakus, serakah. Sekali lagi, anak muda, khususnya mahasiswa, kelompok-kelompok terpilih, jangan sampai masa depanmu dirampas oleh manusia-manusia penipu, rakus. Itulah yang biasa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya berdiri di sini, saya yakin ini adalah tindak kriminalisasi. Saya tidak jelaskan lagi. Tapi ini terjadi karena pemerintahan kita dan aparat kita tidak beres. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.